dakwah juga. Ketemunya dengan istri itu di masjid. Meeting tresnya jalanan sekolah masjid. Ya alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau nanti AMM Banyuraden kita ada kajian tematik, insya Allah saya siap ya. Ya saya siap. Monggo nanti apakah masalah toharo, masalah ibadah. Siap. Ya, saya siap. Insya Allah siap. Mungkin malam Ahad gini, kalau malam Ahad kan banyak liburnya ya. Iya. Malam ini malam apa? Ahad. Malam kayak di lagu itu. Insya Allah malam Ahad, kalau malam-malam yang lain mungkin banyak sibuk. Malam Ahad insya Allah saya bisa. Kalau malam Sabtu saya rutin di PWM. Kebetulan di PWM saya di lembaga pengembangan cabang ranting. Nah, jadi saya punya tanggung jawab juga, Mas. Di ranting pengembangan cabang dan ranting. Ya sekali lagi saya senang sekali Mas Rizky. Alhamdulillah Mas Rizky juga aktif di AMM. Mas Ketua tadi mana? Kalau nggak aktif, tolong bilang ke saya biar saya cabut ijazah mualiminnya. Alumni mualimin nggak aktif di ranting di AMM, saya cabut nanti ijazah mualiminnya. Karena ijazah mualiminnya yang tanda tangan langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Lahir dan Nasir. Ada ijazah mualiminnya khusus. Pokoknya kalau anak mualimin, alumni mualimin tidak aktif di AMM, entah itu di IPM, di Pemuda, kalau di NH nggak mungkin ya. Saya cabut gitu. Oke, Mas-mas, Mbak-mbak, alhamdulillah saya sekali lagi terima kasih bisa diajak kita untuk diskusi di kegiatan ini. Sekali lagi saya insya Allah siap ya. Kayak kita kajian rutin. Kebetulan saya ini di Mualimin fikih, megang fikih. Bukan nanti kajian apakah kajian toharo, kajian ibadah, kajian HPT, gitu. Atau kajian tentang waris, atau kajian tentang perawatan jenazah. Insya Allah nanti sekalian saya bawakan bonekanya. Jenazahnya. Bonekanya bisa ada boneka, atau kalau memang mau ke Mualimin nggak apa-apa, nanti ada boneka khusus yang bisa dimandikan, yang bisa digunakan. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau ada yang mau jadi relawan dimandikan nggak apa-apa. Baik, adik-adik sekalian, Mas, Mbak, teman-teman sekalian. Tadi kenapa saya keluarkan KTP saya biar saya bukti saya orang Banyuraden juga gitu. Cuma sekarang domisili di asrama Mualimin. KTP saya KTP. Maka sempat ketika pemilu kemarin nama DPD kita Afnan Hadikusumo itu muncul di Patuk itu, di TPS Patuk. Kok non Afnan? Keluarga itu saya bilang pilih Afnan DPD-nya. Insya Allah besok kita Mas Sauki ya. Mas Sauki harus kita. Apalagi saya pengajian dengan keluarga sendiri, artinya dengan adik-adik saya, dengan teman-teman saya di AMM itu saya lebih senang daripada kajian dengan orang lain, kita diskusi seperti itu. Ya ini pesan juga nanti Mas Sauki kita harus sukseskan. Ya. Mas Sauki harus kita sukseskan. Kalau partainya terserah saya dengan partai nggak terlalu sekarang. Tapi dengan Mas Sauki calon DPD ini bukannya ya politik, memang politik gitu. Kok di masjid ya nggak apa-apa, di masjid Muhammadiyah. Kita harus sukseskan gitu, karena memang ke depan berat gitu. Baik adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian, kita judul ini ya lumayan yang diminta oleh panitia, oleh Mas Rizky, tetap beriman tanpa ketinggalan zaman. Masa saya muda dulu di AMM dengan teman-teman sekarang jelas jauh berbeda. Sekarang undangan tinggal pakai ini aja kan. Undangan tinggal pakai ini, flyer tinggalnya. Saya sengaja pakai baju ini biar sama dengan yang di flyer. Biar sama, biar nggak asing lah, sama dengan di flyer.
Jadi akan berbeda sekali. Kenapa? Zaman memang sudah sangat cepat berubah. Zaman sudah sangat cepat berubah. Saat itu kita undangan masih kertas. Masih kertas. Mungkin sekarang jangan undangan kemarin pakai apa ya? WA ya kan? Sudah hemat. Paper base itu sudah ketinggalan. Paper base sudah ketinggalan. Tapi undangan tetap tersampaikan. Bahkan paper base itu belum tentu tersampaikan. Ya, pakai undangan kertas itu belum tentu tersampaikan. Tapi lewat WA, lewat teknologi sekarang. Saya dulu kalau ada kajian AMM ya di Umbul Harjo itu satu kecamatan gitu, ya lumayan. HP belum ada, masih ya sangat jarang. Bahkan baru tahun 2000-an baru ada HP, itu pun layarnya cuma berapa, 1,5 cm itu 1 cm gitu. Yang warnanya kuning. Terus berkembang. Nah, itulah tantangan kita sekarang. Tetapi hadirin sekalian, ya, apakah iman ketinggalan? Ini tantangan kita sekarang. Tantangan teman-teman sekarang lebih berat tentunya. Maka kata Ali bin Abi Thalib itu, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Belum punya anak. Apa-apa. Saya senang kalau ada pemuda-pemudi yang terikat dengan masjid. Maka alhamdulillah saya dapat istri itu karena di masjid, bukan di kafe. Tapi sekarang kenapa? Ya itu tadi. Insya Allah teman-teman kita semua akan dinaungi oleh Allah, karena adalah kita terikat dengan masjid untuk kajian-kajian seperti ini. Nah, kenapa berubah cepat? Jadi zaman begitu berubah, cepat sekali berubah. Cara saya dididik dulu oleh guru-guru saya, ya berbeda. Ketika saya ngajar Mas Rizky dan teman-temannya, caranya berbeda, nggak bisa seperti ceramah terus, harus ada praktek dan sebagainya. Maka kalau kita tidak bisa berubah, kalau nggak bisa berubah, kan, ya kita ketinggalan zaman. Apakah iman juga harus berubah? Nah, pertanyaannya kan itu sesuai dengan tema kita. Apakah iman harus berubah? Iman harus tetap. Yang berubah adalah bagaimana kita bisa zaman yang berubah ini kita bisa tetap istiqomah dengan iman yang kita ada. Artinya dengan menguatkan iman. Jangan sampai dengan zaman berubah kita juga ikut berubah secara pribadi, secara mental, spiritual, akhlak itu berubah. Ya, namanya istiqomah memang berat nanti. Tantangan teman-teman, tantangan kita ya berubah. Memang zaman sekarang begitu cepat sekali, tahun 2000, pokoknya tahun 2000 sampai sekarang ini 2023 itu belum. Nanti teman-teman kalau punya anak nanti, zaman nanti akan berubah lagi. Sekarang saja kuliah sudah nggak perlu gedung yang online, sudah pakai apa namanya Zoom, apa yang AI. Sekarang sudah seperti itu. Google sudah cepat sekali berubah. Kita di kuliah itu di rumah bisa seperti kemarin ketika COVID itu, ya walaupun ya kondisi seperti itu, akhirnya apa, orang berpikir bagaimana belajar bisa. Maka di beberapa universitas Muhammadiyah ketika membangun tinggi, megah itu, besok itu nanti nggak laku itu. Apalagi Widya Mataram baru. UMI itu kenapa? Karena besok kuliah sudah. Nah, ini tantangan kita teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita dengan keadaan dan keimanan diri kita ini.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala diingatkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Ini Islam itu kan sebagai penyempurna. Islam penyempurna agama-agama yang terdahulu. Kalau teman-teman lihat podcastnya Habib siapa ya? Dengan Onat, terus dengan siapa? Ada beberapa tamu gitu. Ada Binte, ada yang stand up comedy itu siapa? Si Jarwin. Siapa itu? Yang Kristen itu. Oh. Tapi dia juga mempelajari Islam. Kita terlepas apakah Habib itu Syiah atau bukan? Ya. Itu nanti dulu lah. Tapi kita harus pikiran nanti dulu. Tapi ada hal-hal yang bagus masuk akal di sana. Peran-peran dakwah masuk ke sana. Akhirnya apa? Bahwa memang Islam penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Memang ada kesamaan dia. Pasti ada kesamaan karena memang penyempurna. Nah, Islam ini kan bahkan dalam surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu raditu lakumul Islam madinah. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat sebelumnya tentang makanan, kok tiba-tiba di tengah pada hari ini telah kusempurnakan agamaku dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Nah, teman-teman sekalian, maka ketika kita sudah yakin dengan ini, maka Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kita pertama dalam rangka mempertahankan iman kita itu kita ini dulu. Ini yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 103. Ayat 104-nya apa? Wal takum minkum. Kalau wanita sium ini biasanya dipakai juga oleh saudara-saudara kita yang di Newcastle United. Jadi NU. Kalau Muhammadiyah MU Manchester United. Pakai 100 yang 104. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah, ini bentuk fi'il amr. Fi'il amr itu masih ingat Rizky? Tentang perintah. Perintah itu al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu menunjukkan pada kewajiban. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Kewajiban itu ketika dilakukan berarti mendapatkan pahala. Berpegang teguhlah dengan agama Allah secara keseluruhan, jami'an, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh setengah-setengah, apalagi separuh-separuh atau satu-satu. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Titik poinnya wa'tasimu bihablillah, berpegang kepada tali Allah. Agama Allah kita pegang terus. Ini cara kita dengan perubahan zaman yang sekarang cepat berubah. Sekarang itu semua bisa di sini kan. Mau lihat apa saja, mau TikTok kan, mau apa. Teman-teman punya ini enggak? AMM punya IG. Ya, udah tak tag kan. Aktif kan? Udah ya. Karena gini Mas, salah satu cabang dan ranting unggulan. Nah, ini cabang ranting unggulan. Di Gamping ini termasuk PCM Gamping ini termasuk PCM unggulan di DIY. Iya. Ya, secara ekonomi. Iya. Kita lihat rantingnya bagaimana. Saya sering di Nogol Tirto juga sama Pak Heru. Pak Heru ya, ketuanya. Ya alhamdulillah, makanya ketika Banyu Raden minta, saya siap pokoknya. Saya sering diminta di Nogol Tirto terus sama Pak Heru.
kajian. Nah, salah satu saya akan mundur ke belakang. Salah satu cabang atau ranting unggulan itu adalah AMM-nya aktif. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini aktif dijaga terus. Termasuk medianya di salah satu bentuk dakwah itu sekarang lewat media. Walaupun yang buat media IG, TikTok, terus apa lagi, Twitter, FB, itu orang lain dan kita manfaatkan untuk apa? Ya untuk dakwah. Ya untuk para teman-teman ini. Itu salah satu keunggulan. Cabang unggul itu begitu. Cabang dan ranting unggul. Nah, kita kembali. Itu supaya menjadi perhatian. Selanjutnya, ini pesan dari Nabi SAW yang di dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ada sejarahnya. Pernah dengar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang kita kenal dengan salah satu imam madhab yang 4 itu. Beliau di umur 7 tahun itu hafal Quran. Di sini sudah ada hafal Quran? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah itu isinya seluruh Al-Quran. Kemudian di umur 10 tahun beliau hafal tentang kitab Al-Muwatta. Salah satu isinya adalah bagiannya adalah hadis. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang ini menjadi pegangan kita di Muhammadiyah juga. Apa itu? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, 2 warisan. Jadi teman-teman sekalian, Nabi SAW itu tidak meninggalkan warisan. Apa yang ditinggalkan? Pertama ilmu. Ilmu itu di dalamnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kamu sekalian kepadamu amro ini 2 hal, 2 perkara. Lan tadilu, lan yang kamu tidak akan tersesat. Tadilu, fiil apa mas? Ayo. Apa sekalian kita belajar fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kita belajar bahasa Arab sedikit. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab adalah kata kerja yang sekarang dilakukan dan yang akan datang. Jadi tidak akan pernah. Jadi terus dilakukan. Tidak ya terus dilakukan. In tamassaktum. Jika kalian gigit, jika kalian pegang. Tamasaktum itu kan gigit dengan geraham artinya. Gigit dengan geraham itu berarti kuat. Geraham itu di sini kuat. Bukan di gigi depan. Bukan di gigi depan. Gigi depan bisa lepas. Tapi kalau gigi geraham ya di sini itu akan sangat kuat sekali. Jika kalian pegang gigit dengan gigi geraham dengan kuat, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu yang pertama kita Allah, kitab suci Allah, yaitu Al-Quran. Nah, adik-adik teman-teman, Muhammadiyah ini kan salah satu organisasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rujuk ila Al-Quran was Sunnah. Rujuk kembali. Tapi sering kita lalai dengan Al-Quran. Keindahan itu mendirikan Muhammadiyah karena dari Al-Quran. Al-Quran. Ya kalau mendirikan organisasinya Ali Imran 104 itu wal takum minkum ummah. Tapi dengan kebesaran ini salah satunya membahas surat Al-Mamam. Hafal surat Al-Mamam? Lupa. Beliau sama murid-muridnya kayak Suja dan murid-muridnya itu ngaji, ada yang riwayatnya 5 bulan atau 9 bulan Al-Mamam terus. Kalau keindahan itu kan memang sempat ada pertanyaan di grup, kok keindahan itu nggak bikin kitab ya, nggak membuat kitab tulisan? Lebih ke implementasi. Keindahan itu apa jawaban? Pernah saya dengar jawabannya dari salah satu keturunan dari keindahan, cicit keindahan itu.
Ngapain buat kita? Itu Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab para ulama itu sudah cukup. Belum terapkan. Tinggal diterapkan. Dalam itu hanya baru melaksanakan, baru mengamalkan hanya beberapa ayat saja, beberapa surat dalam Al-Quran. Ini Muhammadiyah sudah sebesar ini. Tapi kita sering lupa kepada kenapa Muhammadiyah merujuk ilal Quran was Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah ini yang harus kita teman-teman AMM, ya, NA, pemuda, ayo kita kembali. Ini rujukan kita, kebesaran kita di Muhammadiyah. AMM salah satunya adalah ya harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana nanti menjawab tantangan zaman? Ya. Maka Al-Quran itu kan berlaku sampai akhir zaman, ya. Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Bahkan Islam ini dan tidak akan turun wahyu lagi. Sudah kita yakini itu semua. Sering jadi Islam bisa menjawab tantangan-tantangan ini. Contoh ya, jual beli zaman Nabi itu seperti dulu kita kalau ke pasar, tawar menawar, jual belinya ya. Tapi sekarang jual beli sudah lewat ini ya. Online. Mau apa nih? Shopee, Lazada atau sudah pakai ini sudah. Enak sekali. Akhirnya muncul apa hukumnya? Jual beli online. Apa hukumnya? Apa? GoFood, GrabFood. Dalam bidang muamalah kan gitu kan? Apa hukumnya itu? Sampai muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah Al-Quran bisa menjawab? Bisa. Apa hukumnya itu? Mungkin nanti teman-teman kalau punya anak besok ya, itu beda lagi gitu. Ada lagi berkembang. Dulu mau naik ojek, dulu aja kalau dari terminal atau dari stasiun. Sekarang di dalam kereta aja kita sudah bisa pesan, turun keluar stasiun sudah dijemput. Apapun sekarang bisa. Kalau zaman saya dulu ketika masih sekolah di Mu'alimin itu, kalau tanggal sekarang ini, tanggal muda ini, senang sekali. Tunggu kiriman datang, wesel. Mungkin teman-teman belum pernah ya lihat wesel pos itu, kiriman uang, tapi dalam bentuk kertas di pos itu kita tanda tangan nanti ditukar di pos. Kalian sekarang ngapain lama-lama gitu? Sambil kita tiduran saja. Saya sama istri, ya, ibu minta ditransfer, tidak berapa kayaknya. Ibu mertua maksudnya. Karena ibu mertua ya sudah saya manut, tidak boleh bantah. Minta kirim 1 juta dari ini sudah. Sambil tiduran itu. Malu-malu, dah, nomor rekeningnya berapa? Masukin, dah, selesai, dah, langsung masuk, ambil ATM. Sekarang kan udah begitu kan? Kalau dulu zaman saya harus nunggu 3 hari dulu. Wah, itulah sekarang perkembangan zaman. Dalam Islam harus menjawab bagaimana hukumnya seperti itu. Mungkin nanti begini juga teman-teman. Misalkan. Rizky punya calon istri, istrinya di Palembang. Saya tanya temannya, teman dekatnya. Misalkan. Ya nggak apa-apa. Mau saya jauh-jauh di sini aja. Karena proses dan lain sebagainya sekarang kalau nikahnya biar lebih mudah, lebih murah. Nikah online. Kan lebih murah kan? Lebih murah nikah online. Ngirim. Paling nyewa Zoom aja. Atau pakai WA kan sekarang, video call itu sudah. Kayak kita kuliah online atau belajar online itu kan. Zoom meeting. Nanti undangannya jadi nggak perlu ada
ini apa? Nggak perlu nyewa gedung, nggak perlu apa? Prasmanan, apalagi perlu laden gitu. Nggak perlu makan minum di rumah masing-masing. Murah kan? Murah. Gas. Ketika nikah online gimana hukumnya? Itu kan jadi pertanyaan juga. Sampai sekarang belum diputuskan. Ada teman saya, gurunya Rizky juga, namanya Ustaz Misbahul Munir. Dulu ketika kuliah di Mesir, masih kuliah di Mesir di Al-Azhar, itu nikah. Nikah. Enggak. Kebetulan istrinya juga masih istri Universitas Al-Azhar. Akhirnya apa? Beliau akhirnya pulang ke Indonesia. Dari Mesir pulang ke Indonesia. Mesir, dari Kairo, transit Abu Dhabi, Jakarta, dari Jakarta Jogja. Ternyata istrinya itu orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Calon istrinya di Mesir, masih di Mesir. Tapi kan yang menikahkan itu kan wali ya, orang tuanya. Akhirnya apa? Dari Jogja ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin balik lagi, setelah akad di Banjarmasin, balik lagi ke Jogja, terus balik lagi ke Mesir. Berapa biayanya? Itulah yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Coba kalau online, kira-kira murah nggak? Oh murah. Tapi kan dalam Islam kira-kira boleh ada tidak seperti itu. Nanti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Tapi kaitannya dengan iman. Ketika perubahan zaman ini ya, ketika perubahan zaman ini bagaimana kita menyikapinya? Jangan sampai kita terbawa. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjaga iman ini, kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan, sebetulnya Islam, Al-Quran sudah memberikan jalan, cara bagaimana kita iman tetap bisa ada dalam diri kita. Yang kedua ini, selalu beramal soleh. Beramal soleh itu kebajikan. Soleh, amal kebajikan. Di surat An-Nahl ayat 97. Nah ini teman-teman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan. Man amila. Barang siapa yang mengerjakan sholihan. Ada beda. Kenapa di sana sholihan, bukan as-sholih. Sholihan itu berarti amal perbuatan yang apapun itu. Apapun bisa menjadi amal kebaikan. Apapun bisa jadi amal kebaikan. Islam itu kehidupannya sehari-hari adalah kebaikan. Coba teman-teman, kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu nilainya nilai ibadah semua. Dari lahir sampai meninggal, sampai mati, semuanya amal kebaikan semua. Coba kita teman-teman, dari bangun tidur apa yang dilakukan? Bangun tidur berdoa atau cari HP? Bukan update status, aku bangun tidur guys. Bangun tidur kita berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu amal soleh itu. Itu amal kebaikan dan nilai punya pahala. Habis bangun tidur kita masuk kamar mandi. Apa amalannya? Kaki kiri. Sebelum kaki kiri atau kaki kanan? Sebelum masuk kamar mandi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu nilai kebaikan juga. Jadi dalam Islam itu penuh dengan kebaikan, isinya kebaikan terus. Di dalam kamar mandi kita ngapain? Ada adabnya. Tidak boleh ramai, tidak boleh nyanyi-nyanyi ya Mbak. Biasanya kan suka nyanyi kan. Yang di luar dengerin. Gak boleh terlalu lama dalam kamar mandi. Maka kita
berdoa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu ada di kenapa? Kamar mandi. Kenapa kamar mandi? Kamar mandi kata Nabi, di dalam kamar mandi itu tempat tinggalnya jin atau setan. Yang suka jin dan setan itu suka ganggu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Dan itu amal kebaikan. Dan kita buang air kecil atau buang air besar itu nilainya ibadah. Kenapa ibadah? Karena kita masuk kamar mandi dengan berdoa. Jadi kita ini Islam itu semuanya amal kebaikan. Kita pipis, kita buang air kecil itu nilainya ibadah. Nilainya ibadah. Kita buang air besar, nilainya juga ibadah. Jadi semua itu kebaikan yang kita lakukan itu adalah semuanya nilainya ibadah. Maka kata Nabi kan, iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Kalau naik pas kapan? Pas lagi taat. Pas Ramadan lah. Pas Ramadan naik imannya. Setelah Ramadan hilang. Jadi Islam iman itu akan bertambah ketika dalam ketaatan. Coba kita sehari-hari aja. Kita praktekkan aja keseharian kita. Oke, selesai di kamar mandi, keluar kamar mandi. Apa yang dilakukan? Kaki, doanya gimana? Gufronaka atau alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Nilai kebaikan juga keluar kamar mandi. Setelah itu kita bercermin. Nah, biasa mbak-mbak kan bercermin kan? Yang laki-laki biasanya cuek. Makanya di kamarnya Rizky itu nggak ada cermin. Saya kasih tahu. Kenapa? Cuma gitu aja. Iya. Ada foto ukti kan? Kalau itu saya nggak tahu, nanti tanya temannya. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi di kamar itu nggak ada cermin. Kenapa cuek? Kebetulan laki-laki semua. Jadi cuek aja. Tapi ada doanya bercermin. Allahumma asal khalqi fahsin khuluqi. Doa lagi. Pakai baju, pakai jilbab. Ada doanya lagi. Nah, Bapak. Dan kita ketika pakai pakaian, itu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian saja, berjilbab saja, itu nilainya ibadah. Habis itu sholat. Mau makan, ada doanya lagi. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Makan kita itu, minum kita ini, kita tuh tidak hanya sekedar minum, tidak hanya sekedar minum. Minum ini ada nilainya bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata. Bukan beda lagi. Ganti owner kan? Hah? Ganti owner. Oh, udah ganti owner. Iya. Udah aman berarti ya? Iya. Aman. Udah aman. Rumornya masih beredar. Saya Tasik ada terus isunya. Reputasi kan enggak. saya dulu sering makan bakso mie ayam di situ. Sapi cepot. Atau di Lek Sukar itu loh. Iya. Utara kayak mie itu. Besok kalau undang-undangnya bukan tidak suka berarti. Gak apa-apa, sekali-kali nanti mengajar di Masjid Hudal Mustaqim itu loh. Nanti saya kontak Pak Tri di sana. Nanti saya kenal dengan saya kenal dulu tinggal di sana, jadi kenal. Jadi udah datang. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian, nilai kita dalam setiap hari itu nilainya ibadah, dan itu untuk meningkatkan imun kita dan iman kita. Dalam apa? Dalam perubahan zaman ini. Zaman boleh berubah, tapi iman tetap kuat. Dan yang ketiga, saya mungkin nggak terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu nanti ini
laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Kuncinya beriman. Maka sungguh kami, kata Allah, akan berikan kehidupan yang baik. Nah teman-teman, kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya kita beriman dan beramal soleh. Dua ini kuncinya. Kita tidak bisa beriman saja tanpa beramal soleh. Begitu juga kita tidak bisa beramal soleh saja, tapi juga harus beriman. Maka kata Allah akan beri kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu belum tentu yang kaya, banyak harta itu belum tentu. Dan kami akan berikan kepada mereka balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pertama kita harus yakin dulu ini. Quran, hadis ini kita harus yakin dulu. Ketika Allah memberikan kita menjaga keimanan kita dengan juga beramal soleh, iman itu akan sempurna dengan amal soleh. Iman tanpa amal soleh nggak bisa. Gak disebut orang yang beriman. Amal soleh itu apa perlu banyak? Ada yang mengajar TPA di sini? Ada yang mengajar TPA? Insya Allah banyak. Banyak ya. Nanti lalu. Kata Nabi itu kan, man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa mislu ajri man amila. Teman-teman, ngajarkan surat Al-Fatihah ke anak-anak. Ya, ajarkan surat Al-Fatihah ke anak-anak. Itu pahalanya akan terus dapat. Kalau kita baca Al-Quran, itu satu huruf berapa nilainya? 10 ya, pahalanya 10 ya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Ada 19 huruf. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. 19 huruf dikali 10 berarti 190. Surat Al-Fatihah ada berapa huruf? Nanti dibimbing. Ketika kita mengajarkan ke anak-anak TPA, adik-adik TPA, Bismillah, surat Al-Fatihah itu, maka ketika anak-anak TPA itu membaca Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah, bahkan sampai dewasa dia membaca surat Al-Fatihah, kebaikan kita dapatkan. Baru itu kebaikan kita dapatkan. Enteng sekali, mudah sekali. Mudah sekali. Apalagi yang baik. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu pasti digunakan ketika apa? Sholat kan? Kenapa? Karena sholat itu kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena rukun dari sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Ini. Nah, terus bagaimana kita menjaga keimanan kita? Ini yang ketiga. Kelihatan? Menjaga rasa malu. Ternyata rasa malu itu banyak hadis ya. Rasa malu itu ternyata bagian dari iman. Hidup itu dalam bahasa Arab apa? Hayat. Malu juga dalam bahasa Arab namanya hayat. Berarti kalau rasa malu hilang, seorang itu mati. Teman-teman, kita alhamdulillah masih diberi rasa malu. Ini nikmat yang luar biasa. Apa ada dua hadis Nabi yang nanti akan saya sampaikan. Salah satunya ini dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Kata Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud, istahyu. Apa istahyu itu? Hendaklah kalian benar-benar malu. Istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Kata Nabi, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata sahabat jawab, kemudian sahabat jawab, inna nastahi ya Rasulullah, inna nastahi. Kami sudah malu ya Rasulullah. Alhamdulillah. Kemudian kata Nabi, laisa kadzalik.
bukan kayak gitu malunya. Terus gimana malu yang sebenar-benarnya? Wahai Rasulullah, maka kata Rasulullah, walakin man istahya minallahi haqqa haya. Yang sebenar-benarnya malu kepada Allah itu adalah yang pertama, falyahfadir ra'sa wa ma hawa. Malu yang sebenarnya kata Nabi adalah yang pertama adalah menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Yang sekitar kepala itu apa aja, Mas? Kuping, mata, telinga, hidung, mulut. Itu kita jaga. Kita jaga dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan. Pakai ini kok cepat banget ya. Maka saya di rumah itu, anak saya itu saya kasih jatah seminggu cuma 2 jam untuk melihat YouTube atau internet. Lagi internet cuma saya batasi 2 jam. Kenapa? Kalau nggak saya batasi, hancur. Hafalannya hilang, hafalan Qurannya hilang. Coba sekarang. Makanya Mas Rizky itu susah untuk 30 juz. gara-gara foto ukti tadi ya? Mungkin ada foto uktinya itu. Saya nggak tahu. yang nanti tanya temennya aja kita. Jawabannya gitu banget ya. Menjaga apa? Menjaga mata dari pandangan yang nggak baik. Maka Mbak, ya, Mbak, kebetulan anak saya itu perempuan semua 4. Dikasih Allah perempuan. Alhamdulillah. Doa saya terkabul. Saya minta sama Allah anak perempuan. Kelas berapa tuh? Antum sudah tua. Jangan dilihat tuanya. Iya. Lihat Antum kan. umur apa tuh? Nabi saja umur 58 tahun, umur 60 tahun itu menikahi Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah itu umurnya 18 tahun. Masya Allah. Tapi kan Nabi kan. Ya sudah. Tahu penyanyi rock Ahmad Albar? Penyanyi God Bless lah. Mungkin kurang kenal ya. Kalau saya masih ingat. Ada penyanyi rock namanya grup God Bless, Ahmad Albar. Umurnya 75 tahun. Setelah bercerai dengan istrinya namanya Rini Esbono, menikah lagi 2 tahun yang lalu juga. Umur istrinya itu 23 tahun. Mbah dan Putu. Ada halangan gitu. Jadi dari pandangan, nah Mbak, kenapa pakai jilbab itu? Itu supaya menjaga pandangan yang ini nih, yang pemuda-pemuda ini nih. Ikhwan. Playboy syariah. Kalau konsultasi jodoh saya juga boleh. Banyak yang berhasil. Yang belum berhasil Rizky. Karena belum pernah konsultasi. Konsultasinya masih seputar ilmu. Hidung juga begitu. Telinga dari hal-hal yang kurang baik. Sekarang itu coba mata, telinga kita itu, ya. Maka hati-hati juga dalam nge-share informasi itu, karena kita bisa kena dosanya juga. Kalau kita tidak hati-hati. Maka dalam surat Yasin ayat 65 kalau nggak salah, yang ini dijadikan syair lagu oleh Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Chrisye, ketika mulut ditutup, ya, ketika mulut ditutup tidak bisa berbicara nanti di akhirat. Ketika kemudian apa? Tangan akan memberikan kesaksian. Nah sekarang nggak usah nunggu kiamat, sekarang udah bisa kok. Mulutnya terkunci, jarinya yang berbicara. Bukti Allah itu sudah bukti ayat itu benar. Di kiamat besok mulutnya terkunci, yang ngasih kesaksian siapa? Tangan dan kaki. Nggak usah nunggu kiamat, sekarang saja sudah
tangan yang gerak, mulutnya diam. Yang tertawa mana? Yang tertawa tangannya dengan kasih emoji. Ya kan? Terus apa kata Nabi? Ya. Yang kedua adalah yang pertama tadi falyahfad ra'sa wa mahwa. Yang kedua walyahfad batna. Dan jagalah olehmu al-batna, perut. Nah, jagalah perut. Jaga perut wa ma wa'a. Dan apa yang ada di sekitar perut. Apa yang di sekitar perut? Lemak. Turun dari perut apa? Nah, itu. Kalau zaman sekarang saya sering ngisi materi di UMY, mahasiswa baru. Pernah dengar kisah tentang 3 orang pemuda yang terkurung di gua, tertutup oleh batu? Ya. Pernah dengar? Apa yang bisa membuat batu itu bergeser? Amalan. Amal kebaikan yang pertama yang dilakukan. Ada 3 pemuda di kitab Riyadhus Shalihin, ada bab niat di situ. Amalan. Apa yang pertama? Amalan yang akhirnya Allah mengabulkan doanya, kemudian akhirnya batu itu bisa bergeser sendiri. Ya. Apa? Yang pertama adalah ada orang, dia seorang bos, seorang pengusaha, punya karyawan. Kemudian karyawannya ini pergi, tapi gajinya belum diambil oleh karyawannya, belum diambil gajinya. Akhirnya sama bosnya ini, sama orang ini, hartanya ini tidak dimakan, tapi justru akhirnya dikembangkan. Ketika karyawannya ini datang meminta gajinya, mana gaji saya, bos? Lu ambil aja tuh. Loh kok? Harta saya banyak sekali. Ya, itu hartamu yang kemudian saya kembangkan. Itu silakan diambil. Yang pertama apa? Amalannya tidak makan harta yang haram. Harta haram, termasuk ada di hadis yang lain yang disebut dengan muflis. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang di akhirat besok. Bangkrut itu yang amalannya diambil, ya, diambil untuk apa? Untuk pahala-pahalanya untuk diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Salah satunya adalah orang yang suka mengambil harta orang lain. Itu orang yang bangkrut di akhirat. Termasuk ini jadi amalan yang, maka kata Nabi di sini jaga perutnya. Dari apa? Dari harta-harta ya, makanan-makanan yang haram. Kalau ini insya Allah halal. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah habis maka. Yang kedua, amalan apa dari 3 pemuda tadi? Yang amalan apa yang kedua? Orang yang kedua, Mbak masih ingat? Amalan apa? Ada seseorang yang punya orang tua, ya, yang sudah sepuh, dan kemudian orang ini selalu berbakti kepada orang tuanya, bahkan mengambil memerah susunya nggak boleh diminum oleh orang lain selain untuk kedua orang tuanya. Jadi amalan yang kedua yang bisa mengakibatkan diterima oleh Allah, dikabulkan doa oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Termasuk kebalikannya. Kalau durhaka kepada orang tua, apa akibatnya? Akibatnya doa tidak akan terkabul, bahkan belum termasuk dosa. Yang ketiga, amalan apa, Mas? Sehingga batu ini bisa bergeser, menutupi gua bisa bergeser. Ada seorang pemuda yang kaya. Dia punya sepupu, punya saudara, punya sepupu perempuan cantik, berhutang. Kenapa? Kaya memang. Sepupunya ini, pamannya ini memang miskin, dan dia tahu
pamannya ini nggak bisa bayar, nggak bakal bisa bayar, nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Pemuda ini punya namanya piktor, pikiran kotor. Kenapa? Piktor, pikiran kotor. Kenapa? Pemuda ini ternyata senang sama anak pamannya ini, sama sepupunya, karena cantik. Karena cantik. Akhirnya apa? Dia nggak bakalan bisa bayar hutangku. Maka nanti kalau dia nggak bisa bayar, aku minta supaya sepupuku ini, perempuan ini, mau tak gaul. Bener, nggak bisa bayar. Akhirnya, ini cerita yang nanti jadi menarik. Akhirnya apa? Pemuda ini mensyaratkan, karena nggak bisa bayar, sekarang kamu minta masuk kamar. Apa yang dilakukan? Karena sudah punya piktor, pikiran mau berzina dengan sepupunya tadi. Rasa dibayani. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika pemuda ini akan melakukan perzinahan ini, perempuan ini bilang, Aku lanang mas. pengajiannya enaknya gitu ya. Apa yang terjadi? Kata perempuan tadi, kata sepupunya, Mas, takut sama Allah. Bukan Mas, aku lanang. Apa kata perempuan? Mas, takut sama Allah. Apaan? Setelah dengar itu akhirnya nggak jadi. Akhirnya keluar dan pergi. Kemudian apa yang doa itu? Ya Allah, kalau itu jadi bagian amal solehku, kalau itu aku tidak jadi berzina dan itu jadi bagian amal solehku, maka bukakanlah batu ini. Akhirnya apa? Bergeser itu. Apa maksudnya? Ya. Kenapa? Sekarang ini, Mas, Mbak, tentang perzinahan ini luar biasa. Maka harus jaga betul. Kenapa? Itu salah satu dosa besar. Apalagi gini, dalam fikih zina ya, yang sudah dipelajari. Ketika dosa zina itu, dan dosa zina itu kan bagi laki-laki dan perempuan, kalau belum menikah, itu kan hukumannya, sanksinya dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dirajam sampai meninggal. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan manusia. Nah, dosa zina ini kalau dilakukan, maka dosa itu akan terus, dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita menjaga itu, maka yang sudah saatnya nikah cepat. Masa nunggu lama-lama. Rasa nujuk-nujuk, baik-baik. Punya target nggak Mas nikah? Punya target umur berapa? Harus punya target. 25. Umur berapa? Harus punya target. Udah lewat atau kita Pak? Saya punya target. Kenapa punya target? Nikah saya mau nikah di umur antara 25 sampai 30. Alhamdulillah 27 tahun. Alhamdulillah. Harus di antara ya. Di antara. Ya, jangan mematok Ya. tapi biar aman, betul Pak. Ya. Mas Rocky salah berarti. Hampir 25 udah nikah. Mas Rocky salah berarti. Masalah rezeki itu Allah sudah. Nah saya itu nikah itu, gaji saya di Mu'alimin itu cuma 128.000 Mas per bulan. Istri saya itu apoteker, gaji pokoknya saja waktu tahun 2003-2004 gaji pokoknya 2.500.000.
bainal masyriqi wal maghribi. Antara langit dan bumi. Saya ditanya sama calon mertua, apa kerjanya? Untuk nggak nanya gaji. Apa dari dia? CEO pondok pesantren gitu. Begitu. Istri saya, alhamdulillah saya bisa meyakinkan calon istri saya. Gaji saya, insya Allah, rezeki ada. Alhamdulillah. Lah sekarang masih hidup. bahkan dulu itu saya kurus. Sekarang Ya nggak gemuk dikit. Gara-gara menikah. Gara-gara menikah. ya, Masya Allah. Cocok mas. Ini belum nikah Belum sudah. nikah. Tapi besok kalau udah menikah kecil ya. Oh gitu. Tekanan batin. Tapi kalau kajian tentang itu nanti ada khusus tuh. Iya. Nanti di surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa nanti. Masya Allah. Ada kajian khusus. Mas Nasar rasa baru kan. Si cewek romantis. Kalau memang saatnya nikah, nggak apa. Untuk apa? Demi menjaga kemaslahatan apa? Untuk ibadah. Nikah itu kan separuh dari agama. Apa yang dilakukan oleh setelah menikah itu, maka mbak. Nah sekarang saya kasih tahu yang NA. Kalau cari suami, lihat sholat subuhnya mbak. Lihat sholat subuhnya. Wah sing sholat subuh kok simbah-simbah mbak. Mbak, kalau mencari suami lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya terjaga, insya Allah. Sholat subuh aja dijaga, apalagi di rumah pasti dijaga. Sholat subuhnya aja dijaga. Sholat subuhnya. Saya tanya sama istri saya, lah kenapa mau nerima saya? Jawabannya, ya, sholat subuhnya rajin. Karena kebetulan saya tinggal itu di masjid. Kalau sholat subuh, istri saya itu ke masjid waktu itu karena kos jadi mahasiswi gua aja di mana di Kusuma Negara di kampung tahunan itu. Nah, kamar saya itu di depan masjid. Dia kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu lewat depan kamar saya. Ya beruntungnya jadi penunggu masjid. Nah pasti sholat saya pasti ada di masjid terus, sholat subuh yang azan ya. Ya lama-lama saya tanya, mau nggak jadi istri? Nggak pacaran, kenalnya sudah lama. Ya itu, meeting trustnya jalan apa sih lo? Masjid. Boleh oleh masjid kan? Kalau di masjid. Ya ini dulu setiap malam Ahad kita pengajian. Ya, jadi kenapa pengajiannya bukan malam Jumat, malam Ahad? Alasannya itu kalau malam Jumat ganggu kuliah atau sekolah gitu kan, kerja. Kalau malam Ahad kan libur, kita keliling waktu. Mungkin lihat istri saya terus. Itu Rizky kuncinya. Gak usah. Insya Allah rezeki itu akan ada kalau kita mau nyari itu ada. Nah, saya bukti gaji saya waktu itu cuma 128.000, berani ngelamar itu. Sekarang berapa? Ya alhamdulillah sudah di atas 3 juta. Alhamdulillah sudah bisa. Enggak tambah tuh. Apanya? Di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri. Itu nanti kajiannya banyak. Ya, jadi iman itu untuk apa? Menjaga iman kita. Kenapa saya segera ingin menikah? Saya pengen jaga diri saya. Jangan terlalu lama menjomblo. Banyak dosa nanti. Nikah itu insya Allah. Ya, walaupun nikah, saya pembahasan fikih munakahat di kuliah di Fakultas Syariah di IAIN itu 4 semester mas. 4 semester 4 SKS. 4 semester 4 SKS. Masalah nikah itu. Memang ya gitu. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, untuk menjaga iman ini kita jaga rasa malu.
Rasa malu itu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang memang tidak baik. Kita harus malu. Kenapa? Ya kita dididik oleh Allah lewat puasa itu. Puasa itu kan untuk mendidik kita lewat dengan rasa malu. Siapa yang tahu kalau kita makan, minum pada siang hari, padahal nggak ada orang yang melihat? Kita kan dididik oleh Allah. Kenapa dididik oleh Allah begitu? Karena kita punya rasa malu kepada Allah yang maha menyaksikan, yang maha melihat. Tadi itu saya janjinya sama Mas Rizky itu nanti jam 9 kurang selesai ya. Sekarang tadi 9 seperempat. Apalagi nanti masalah nikah malah semua itu 2 jam nggak selesai Mas. Ya, insya Allah. Jadi yang pertama yang kita harus jaga adalah ini, kita berpegang teguh, jaga iman kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, perubahan, jaga agama kita ini, banyak ajaran-ajaran kebaikan di sana. Hadis kita jaga. Yang kedua, kita senantiasa beramal soleh dari hal-hal yang kecil, nggak masalah. Senyum saja ibadah. Membersihkan masjid, membuang sampah, menjaga kebersihan, itu juga bagian dari ibadah. Dan yang ketiga, ini kita jaga rasa malu kita, karena dengan rasa malu akan menjaga keimanan kita. Menjaga malu dari apa? Dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita gini. Hadis ini Allah akan mencabut, ya, membinasakan seorang hamba itu apa? Rasa malunya dicabut. Apa dibinasakan di dunia? Dengan apa? Coba kita lihat. Koruptor-koruptor dengan pakai rompi oranye itu senyum. Berarti apa? Sudah nggak punya rasa malu. Bangga. Artinya apa? Itu menjatuhkan dirinya sebagai manusia. Atau ada seorang artis yang dengan bangganya harganya 3 miliar. Dia sudah berganti-ganti pasangan, tak suaminya siapa. Dengan atau ada podcast kan dengan artinya apa? Itu Allah sudah mengangkat, sudah membinasakan dia di dunia itu. Apalagi nanti di akhirat lebih binasa lagi. Kenapa? Dengan dicabutnya rasa malu. Maka rasa malu itu penting. Itu bagian dari iman kita, menjaga keimanan kita. Menjaga malu, ya, malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya, sedikit ini. Jadi sekali lagi insya Allah kapanpun dari AMM Banyuraden saya siap, ya, saya siap kapanpun, tapi jangan malam Sabtu lah. Kalau Sabtu saya rutin, ya malam Ahad begini nggak apa-apa. Saya tinggalkan nanti di asrama anak-anak untuk apa, sama teman-teman sekalian. Saya karena masih ya kebetulan KTP saya tinggal saya di Banyuraden di Patu, saya tunjukkan KTP saya, jadi bukti yang di Patu. Dengan saya alhamdulillah dengan Pak Tri yang biasa, ya, dengan Pak Tri, dengan Pak Sarengan, dengan itu kemarin itu mau di Batu Ustaz. Oh gitu. Cuman maksudnya baru repot ngedap, jadi dari kesini dulu. ngedap yang dulu yang Kayaknya nambah dap ya. ada. Baru berantakan katanya begitu. Ya saya di Masjid Muslidah Mustaqim itu ada, saya ikut berperan juga untuk merubah. Ya karena di sana kan nggak ada AMM-nya. Saya sedikit tahu lah gimana pemuda di sana. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mewarnai ke sana untuk diajak ikut pengajian. Ketika ada pengajian di sana, masjid itu kan Masjid Muhammadiyah, nazirnya Nazir Muhammadiyah. Saya lihat Pak Sri Purnomo yang tengah-tengah. Ya, mudah-mudahan masjid itu ramainya kalau dari pabrik-pabrik sekitar. Tapi kalau jamaah subuh macam-macam. Ya itu. Saya berapa tahun tinggal di sana gitu. Oke, mudah-mudahan manfaat gitu, Mas, Mbak, teman-teman sekalian dari AMM. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ya. Bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.